Ya Allah, dari kemarin batuknya nggak kelar-kelar. Susah banget sih mau nyantai di rumah ini. Diem sebentar aja, nggak bisa apa? Hah? Dasar orang tua, tiap hari kerjanya batuk mulu. Sebel banget deh. Nih, minum. Batuknya jangan keras-keras dong. Bikin pusing tau nggak? Makasih ya nak. Ibu kira kamu udah nggak peduli lagi sama ibu. Ternyata kau masih perhatian juga. Ibu senang, ibu bahagia banget punya anak kayak kamu. Gak sia-sia ibu besarin kamu dari kecil. Aku cuma kasihan aja. Soalnya suara batuk ibu tuh ganggu banget. Bikin kepala aku pusing tau gak? Mau istirahat aja gak bisa tenang, kayak di pasar. Iya, ibu minta maaf ya. Ibu juga gak pengen sakit begini terus nak. Ibu butuh. Kalau kamu ada uang, ibu minta tolong beliin obat ya, biar ibu gak nyusahin kamu terus. Apa? Obat? Beli pakai apa? Duit dari mana? Makan aja karena cuma nasi sama garam bu. Saya aja udah gila hidup miskin terus kayak gini. Obat tuh mahal, nggak ada yang gratisan. Ibu minta maaf nak. Ibu sadar ibu ini cuma beban buat kamu. Ibu tahu kamu capek, tapi ibu juga nggak punya siapa lagi selain kamu. Iya, cuman saya yang ngurus semuanya. Tiap hari ngeliat ibu ngeluh, batuk, sakit, ngabisin tenaga. Saya yang gak tahan bu, saya capek hidup susah. Saya juga pengen kaya, pengen seneng, pengen hidup enak kayak orang lain. Dian, sini. Dian, mampir dulu. Lah, kamu kenapa ya? Kok mukanya kusut banget? Dari rumah? Tapi wajahnya udah kayak orang habis digambar masalah hidup. Ada apa? Gue capek, Ras. Capek banget. Kayak hidup ini gak adil banget buat gue. Punya ibu sakit-sakitan, hidup di rumah kayak kandang, makan seadanya. Apa gak pusing kepala gue tiap hari? Emang ibu mah masih sakit parah ya? Iya, setiap hari batuk, terus ngeluh, rewel. Tapi ya harus bikin semuanya siapa? Gue. Dia cuma bisa nyuruh beli obat, nyalahin nasib. Padahal kita sama sekali nggak punya duit sepeser pun. Hidup miskin kayak gini tuh rasanya menderita banget Ras. Dian, gue ngerti kamu lagi susah, tapi jangan ngomong gitulah soal ibu sendiri. Lah, terus gue harus ngomong apa? Gue udah bertahun-tahun begini terus Ras. Mau makan enak nggak bisa, pengen beli baju baru cuman mimpi. Gue pengen hidup kayak orang-orang, bisa jajan, beli make up, wangi. Tapi kenyataannya gue cuman tamatan SD yang gak punya apa-apa. Ya Allah, Dian. Tapi semua orang punya waktunya masing-masing. Sabar ya. Ras, bantu gue ya. Gue minta tolong banget sama lo. Gue pinjem duit dong. Gue pengen buka warung kecil-kecilan, jualan gorengan kek, kopi kek, apa aja lah. Yang penting bisa bantu ibu dan ngerubah sedikit hidup gue. Dian, gue tuh pengen bantu banget. Tapi sumpah ya, gue juga lagi ngirit banget sekarang. Kerjaan gak nentu, penghasilan pas-pasan. Gue bener-bener gak punya duit lebih, sumpah deh. Jadi lo gak bisa bantu gue ya? Gue tuh bener-bener bingung Ras. Gue pengen keluar dari hidup miskin ini, dari tekanan ini, tapi gue gak tahu harus mulai dari mana. Oh iya, Dian, gue baru ingat sesuatu. Sebenarnya gue tuh ada satu kerjaan yang bikin kamu dapat duit cepat. Nggak perlu ijazah, nggak perlu skill juga. Kerjaannya cuma duduk atau ya tiduran doang. Kerjaan apa tuh? Tiduran bisa dapat duit? Iya, kerjaan itu jadi Ani. Maksud lo?
Yang kayak wanita-wanita di pinggir jalan itu, yang bisa ngantem dan menjajakan dirinya di pinggir jalan. Iya, tapi jangan langsung mikir negatif dulu, Dian. Gue tahu kenegaraannya jijik, hina. Tapi lo mau sampai kapan hidup susah? Lo kan yang bilang sendiri tadi, mau cari uang dengan cara yang cepat. Tapi itu kan dosa, Ras. Gue bukan cek murahan, gue cuma lagi putus asa, bukan berarti serendah itu. Gue ngerti perasaan lo, sumpah gue ngerti. Tapi lo pikir hidup kita ini bisa nunggu idealisme? Sekarang bukan soal harga diri lagi, tapi soal perut, Dian. Harga diri bisa balik, tapi perut, rasa lapar, lo kuat nahan semuanya terus. Emang lo juga pernah? Iya, awalnya gue juga jijik. Gue nangis tiap malam, tapi pas gue liat dompet gue tebel, pas gue bisa beliin nyokap gue obat, pas gue bisa beliin sabun wangi, skincare, parfum mahal. Hidup tuh memang soal pilihan, dan gue milih realistis. Tapi kalau ketahuan orang kampung, gue bisa dikucilkan, Ras. Justru itu makanya lo tuh harus mainnya yang rapi. Nggak semua cowok lo terima. Dia punya kenalan, kelasnya bagus, kliennya juga orang-orang punya duit, bukan orang-orang sembarangan. Gue harus pikir dulu, Ras. Gue takut, tapi gue juga beneran butuh uang. Gue nggak maksa lo sekarang juga, tapi lo pikir-pikir aja ya. Hidup tuh keras, Dian, dan kadang kita harus kotor dulu buat bisa bersih kemudian. Kalau emang hidup harus kayak gini, apa gue masih bisa disebut manusia? Tapi kalau gue nggak ngelakuin apa-apa, gue dan ibu bisa mati kelaparan. Gue nggak tahu lagi gue yang dulu nggak akan pernah mau ngelakuin hal kayak gini. Tapi sekarang semua ini demi uang, demi ibu, demi hidup gue agar jadi lebih mudah. Bener apa yang dikatakan oleh Laras? Ternyata kamu itu benar-benar cantik, anggun, dan juga mempesona. Ya udah kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, ayolah kita mulai aja pestanya. Aku juga udah nyiapin uang yang banyak tuh buat kamu, gas. Tak lama kemudian, Dian pulang diantar oleh Om Hendro dengan mobil mewahnya. Warga sekitar melihat langsung memandang curiga dan berbisik-bisik. Lihat tuh Dian, pulangnya sama mobil mewah. Sejak kapan dia punya reaksi dengan orang-orang kayak begitu? Iya, aneh banget. Padahal dia tuh kan miskin banget. Kalau kemana-mana juga cuma nyeker, nggak pakai sendal. Nggak mungkin dong dia tiba-tiba punya banyak kenalan orang kaya tiba-tiba. Bener-bener aneh banget deh. Dian, kamu dapat dari mana barang-barang itu? Kamu dapat uang dari mana, Nak? Kok tiba-tiba kamu bisa beli semua barang itu? Itu hadiah dari teman-teman aku, Bu. Mereka ngasih aku barang-barang ini. Udahlah, Ibu nggak usah mikir yang aneh-aneh. Yang penting sekarang aku punya banyak duit. Kita nggak kekurangan lagi. Aku bisa beli obat buat Ibu. Dan bisa beli apa aja yang kita butuhin. Ibu cuma pengen kamu bahagia, Nak. Apapun yang kamu pilih, asal kamu gak terluka. Ibu takut kamu jadi orang yang salah jalan. Tapi ya udahlah, Ibu nggak bisa mencegah kamu. Ibu cuma bisa doain yang terbaik buat kamu. Ibu emang nggak ngerti apa yang aku rasain. Tapi aku tahu aku nggak bisa balik lagi. Uang ini udah ngubah segalanya, dan aku udah nggak bisa berhenti lagi. Nah, akhirnya kamu datang juga, Yan. Udah siap jadi bintang hari ini? Pastinya udah dong ya. Gas yuk. Om Heri udah nungguin kamu tuh di dalam. Iya, aku tahu kok. Nah, ini bidadari cantik yang Om tunggu-tunggu. Kamu cantik banget sih sayang. Lebih cantik dari foto-foto yang dikirim Laras di HP. Om bisa aja. Aku biasa aja kok. Tapi makasih ya udah muji-muji aku, bilang aku cantik. Biasa dari mana sayang? Lihat dong, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kamu tuh perfect banget, tahu nggak? Sempurna, paket lengkap, udahlah manis, wangi, elegan lagi. Om langsung suka sejak pertama kali Om lihat kamu. 5 menit kemudian. Ini buat kamu sayang, sebagai tanda terima kasih. Om jarang nemu cewek yang bisa bikin Om itu senyaman ini loh. Om, ini banyak banget. Aku jadi nggak enak. Gak usah sungkan, selama kamu itu bikin Om bahagia,
Hadiah kayak begini mah bakal terus Om kasih, bakal terus datang untuk kamu. Makasih ya sayang, Om seneng banget hari ini. Hari demi hari terus dilewati. Dian semakin tenggelam dalam hegemoni yang ia jalani. Nasihat demi nasihat kini tak mau ia nikmati. Assalamualaikum Dian, boleh saya bicara sebentar sama kamu? Bukan nak, saya hanya prihatin melihat perubahanmu akhir-akhir ini. Kamu anak baik, Dian, jangan sampai salah jalan. Waalaikumsalam. Apalagi sih? Mau ceramain gue ya? Salah jalan. Yang salah tuh hidup miskin, Pak Ustadz. Ngemis-ngemis tiap hari, makan pakai garam. Sekarang gue udah enak, ngapain dibilang salah? Dian, hidup itu bukan cuma soal uang dan juga barang. Ada harga diri, ada kehormatan. Yang hilang gak bakal bisa dibeli lagi nak. Udah deh Ustadz, urus aja hidup lo sendiri. Gue bukan anak kecil yang butuh petunjuk. Kalau mau baik ceramah, sana ke masjid, bukan ke hidup gue. Ya Allah, berikanlah petunjukmu pada anak ini. Sadarkan dia sebelum semuanya terlambat. Itu Dian kan? Anaknya Bu Warti yang dikenal miskin dan sengsara itu. Padahal dulu dia kelihatan kayak anak baik-baik loh. Tapi sekarang kok malah jadi kayak gitu ya? Beda banget. Dian melengos pergi, meninggalkan Ustadz Ilham yang menatap kepergiannya dengan sedih. Iya, dulu waktu kecil baik banget, sopan, pendiam. Kok sekarang astagfirullah, sampai pagi di luar, nggak pulang, pakai juga. Hati-hati, jangan sampai hidupnya hancur. Saya dengar-dengar dia sekarang jadi wanita malang. Sungguh miris, padahal ibunya masih sakit-sakitan. Ini bisa jadi contoh buruk buat anak-anak kita. Hei ibu-ibu, nganggur nggak tahu diri. Kalian ngomong gue ya? Suka banget sih urusin hidup orang lain. Ngomongin gue kayak nggak ada kerjaan aja. Dian, kamu tuh udah beda. Kamu tuh perempuan, bukan cuma sekedar harta. Banyak orang yang peduli sama kamu loh. Peduli? Peduli apaan? Yang penting gue sekarang kaya. Lo nggak usah khawatir sama hidup gue. Kalau kalian cuma sirik, ya udah tutup mulut aja. Aku nggak butuh omongan kalian. Hidup cuma sekali, dan aku akan nikmatin hidup aku seterusnya. Yang penting aku kaya, aku banyak harta. Dian, semoga Allah memberi kesempatan untuk kamu menerima hidayah. Semuanya udah berubah, tapi kadang perubahan itu bisa bikin hati jadi gelap. Kenapa tubuh gue begini ya? Sakit, nyeri, badanku jadi lemas. Aduh, ada apa sih ini? Apa yang terjadi pada tubuh ini? Kayaknya aku harus ke dokter deh sekarang juga. Oke Mbak Dian, saya sudah melihat hasil pemeriksaan darah Mbak. Ada hal yang penting harus kita bicarakan. Apa dok? Jangan bilang saya hamil lagi. Saya nggak hamil kan? Tapi kenapa benar saya sering sakit ya? Dian, setelah memeriksa hasil tes, saya harus memberitahu kamu sesuatu yang serius. Kamu terdiagnosa positif HIV. HIV? Nggak mungkin. Ini salah dok. Itu tesnya salah. Saya nggak bisa. Saya nggak. Tidak. Nggak mungkin. Mbak Dian, saya tahu ini sangat berat, tapi ini kenyataan yang harus kamu hadapi. Kamu harus segera menjalani pengobatan dan mulai menjaga kesehatan kamu dengan lebih baik. Tidak, nggak mungkin. Tolong bilang diagnosismu itu salah dok. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa menerima semua ini. Gue, kenapa? Kenapa ini terjadi sama gue? Kenapa gue? Kenapa harus gue? Gue udah ngambil jalan yang salah. Semua hal yang gue kerja ternyata malah bikin gue terjatuh lebih dalam. Apa yang gue banggakan sekarang jadi penghancur hidup gue. Ketahuannya penyakit Dian membuat Dian ditinggalkan oleh om-om kaya raya. Dia sudah dibuang bak sebuah sampah. Dia kehilangan segalanya termasuk sumber penghasilan. Nak, kamu kenapa nak? Apa yang terjadi sama kamu? Aku sakit bu. Aku kena penyakit yang nggak bisa gue obatin. Aku nggak tahu harus gimana lagi.
Bu, aku udah salah jalan. Semua ini kesalahan aku. Tapi, kenapa semua orang meninggalkan aku? Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Dian, tidak ada yang lebih penting selain cinta dan kasih sayang. Aku tetap cinta kamu. Apapun yang terjadi, jangan takut. Allah masih sayang sama kamu, Dian. Masih ada waktu untuk bertaubat. Aku udah bikin ibu jadi sengsara. Udah buat ibu malu dan gak mendengarkan semua perkataan ibu. Tapi kenapa, Bu? Kenapa? Kenapa ibu gak pergi meninggalkan aku? Kenapa ibu masih bisa sayang sama aku? Dian, kasih sayang ibu itu sepanjang masa. Mau seperti apa kondisi dan masalah yang menimpa anaknya, seorang ibu tidak akan pernah lari meninggalkan anaknya sendiri. Bu, aku minta maaf, Bu. Aku udah buat ibu menderita. Aku udah bikin ibu kecewa. Jangan seperti itu. Ibu tahu kamu sedang menderita. Kamu gak perlu minta maaf. Ibu tahu apa yang kamu rasakan. Yang penting sekarang kamu kembali ke jalan yang benar. Tapi aku udah terlalu jauh, Bu. Aku udah terlalu banyak salah. Aku gak bisa balik lagi. Semua yang udah aku lakukan gak bisa diperbaiki. Anakku, ibu tahu kamu sudah salah. Tapi ingat, Allah itu Maha Pengampun. Tidak ada yang lebih besar daripada cinta Allah dan kasih sayang Allah. Kamu tetap anak ibu. Apapun yang terjadi, ibu akan selalu ada untuk kamu. Tapi Bu, aku gak tahu harus mulai dari mana. Semua yang udah aku lakuin gak bisa ngubah lagi. Mulailah dengan langkah pertama, Nak. Jika kamu ingin berubah, jangan takut untuk mulai dari nol. Ibu selalu ada untuk kamu. Dan Allah selalu memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat. Yang penting kau mulai dari sekarang. Ibu tahu kamu bisa. Pasti, Bu. Makasih udah mau nerima aku kembali. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku akan coba berubah. Aku janji, Bu, aku akan coba jadi anak yang lebih baik. Ibu tahu, Nak, kamu akan bisa. Allah selalu memberikan hidayah bagi siapa saja yang mau berubah. Ibu percaya sama kamu. Kadang saat kita merasa jatuh paling dalam, seseorang yang kita anggap lemah bisa menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Ibu, dia selalu ada. Bahkan saat dunia menilai aku sudah hancur, aku tahu langkah ini belum mudah. Tapi cinta ibu mengajarkan aku untuk tidak pernah menyerah. Ini adalah awal dari perjalanan hidup yang penuh harapan. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Ya Allah, aku bersyukur karena Engkau masih memberi kesempatan untukku. Aku bertaubat. Aku mohon ampunan atas semua dosa yang telah aku perbuat. Aku tahu aku tak pantas, tapi Engkau Maha Pengampun, ya Allah. Ibu bangga sama kamu, Nak. Ibu tahu kamu bisa berubah. Tuhan tidak pernah membiarkan hambanya yang ingin berubah begitu saja. Selalu ada jalan. Aku sudah banyak melukai hati ibu, Bu. Tapi aku janji, mulai sekarang aku akan berusaha jadi anak yang lebih baik lagi. Aku tidak akan kembali ke masa lalu itu. Ibu tahu, Nak. Ibu tahu kamu akan bisa. Jangan pernah takut untuk memulai lagi. Tuhan selalu memberi kesempatan bagi orang yang ingin kembali kepada jalannya. Aku sadar, Bu, harta bisa dicari, bisa didapatkan, tapi ketenangan itu hanya datang dari Tuhan. Aku tidak ingin lagi mengejar hal-hal duniawi yang hanya menipu. Aku ingin hidup yang lebih sederhana, penuh dengan doa dan kebahagiaan yang hakiki. Itulah yang ibu harapkan, Nak. Ketenangan dalam hidupmu itu yang lebih penting, berharga dari segalanya. Aku tahu perjalanan ini tidak mudah, banyak godaan dan tantangan yang akan datang. Tapi aku juga tahu, jika aku terus berusaha dan bertawakal kepada Allah, aku akan bisa melewatinya. Hidup bukan tentang seberapa banyak harta yang kita miliki, tapi seberapa banyak ketenangan yang kita rasakan di dalam hati. Dan aku akhirnya sadar, kebahagiaan sejati itu datang ketika kita menerima diri kita apa adanya dan hidup dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan. Anakku, ibu selalu berdoa agar kamu menemukan kedamaian dalam hidupmu. Semoga Allah memberikan hidayahnya untukmu. Kamu tetap anak ibu. Apapun yang terjadi, ibu akan selalu mencintaimu.